Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Uti Yati. Di video kali ini ya, Uti pengen sharing ataupun berbagi sama ibu-ibu atau mbak-mbak lah yang menderita penyakit kista. Nah, gini ya guys. Memang aku ini kan ada penyakit kista, ada mengidap penyakit kista, endometriosis. Nah, itu udah ada 3 tahun sampai sekarang. Nah, kemarin itu waktu aku tanggal 7, aku itu kontrol ke dokter. Memang waktu itu dokter udah menjadwalkannya nanti bulan 11 kan mau dioperasi. Ya, sekarang sudah mau bulan 11. Tapi ini kan baru bulan 10. Nah, kemarin waktu tanggal 7 aku kontrol itu ketemu sama dokter bedah. Akhirnya dokter bedah itu ya maksudnya konsultasi ya bagaimana nanti proses pembedahan nanti dari A sampai Z. Begitu sudah ketemu sama dokter bedah ya, itu dokter bedah tuh tanya mau bahasa Inggris atau bahasa Kantonis. Saya bilang bahasa Kantonis. Kalau hari-hari bahasa Kantonis hari-hari ya alhamdulillah saya bisa memahami. Kalau bahasa masalah kedokteran itu ya memang kurang gitu bisa. Akhirnya dokter itu ya ngambil satu penerjemah bahasa Indonesia. Akhirnya dikasih tahu semuanya, maksudnya secara detail. Alhamdulillah saya bisa memahami. Pertama itu ya, saya itu di USG. Hari-hari itu ya, waktu itu ya, setiap aku kontrol itu, USG kan hanya yang melihat kan hanya dokternya aja ya. Tapi yang kemarin itu saya dikasih lihat langsung ada yang di TV besar itu ya, bukan di komputer, langsung di TV sangat besar itu. Saya lihat langsung. Akhirnya dokter itu bilang ini kista ovarium ini memang dua-duanya ada. Yang sebelah kanan waktu itu kan 4,5 cm, yang sebelah kiri 2,5 cm. Alhamdulillah ya, memang sudah mengecil. Yang 4,5 cm itu sudah jadi 2,5 cm. Aturan kan ya sudah mengecil lah 2 cm, alhamdulillah. Nah, begitu udah di USG, akhirnya kan konsultasi terus sama dokter gitu. Nah, itu dokter tuh bilang gini, ini rahimnya ini memang masih bagus. Karena yang kistanya itu ada di indung telur, jadi dua-duanya kan ada. Jadi nanti sekalian diambil sama itunya apa? Maksudnya itu indung telurnya tuh sekalian diambil gitulah. Jadi nanti ovarium yang 2 itu nanti diambil. Tapi rahimnya masih utuh. Karena rahimnya tidak bermasalah. Yang bermasalah saluran indung telur itu yang kanan kiri itu yang bener itu. Kemarin aku dikasih fotonya memang ya, foto rongsnya itu, tapi gelap. Itu ada tapi gelap. Jadi aku nggak gitu ngerti lah itu masalah kedokteran ya. Udah gitu, karena usia saya sudah memang udah lanjut ya, sudah memang sebentar lagi sudah mau menopause. Akhirnya indung telurnya tuh diangkat. Seandainya aku masih muda, kadang ya kayak anak-anak masih di atas 30 ke bawah, mungkin itu
yang diangkat hanya ovariumnya aja. Karena saya sudah umur, lagi pula juga kalau seandainya disisakan itu saluran indung telur itu juga nggak guna lah, karena saya udah bentar lagi kan otomatis menopause. Dokter bilang gitu, akhirnya saya bilang oke, diangkat. Terus si dokter bilang, apa sampai sekarang detik ini apa masih head? Saya bilang iya masih, sampai detik ini bulan ini pun aku masih head. Tapi dokter bilang tadi karena sudah usia lebih bagus diangkat saluran indung telurnya, itu ada juga nanti udah nggak guna gitulah karena udah sebentar lagi menopause. Saya bilang oke. Nah udah gitu, tapi ini nanti ada perlengketan, jadi antara organ satu sama organ lain tuh ada perlengketan. Saya bilang iya, saya lihat sendiri soalnya di TV tadi yang di USG itu memang antara organ sama organ tuh ucek-ucekan gitu lah, ucek-ucekan gitu, maksudnya ya gimana ya, memang ada perlengketan tadi kalau menurut kedokteran memang perlengketan, tapi itu berendel-berendel gitu, maksudnya ngucak-ngucak kayak gitu loh. Nah udah gitu akhirnya dokter bilang ini di dalam, maksudnya dalam sini ada perlengketan antara organ, ada perlengketan ya. Nanti kalau seandainya misalkan tanpa sengaja ataupun tanpa nggak sengaja gitu ya, mesti ya itu mengenai usus, otomatis mengenai usus ataupun mengenai kandung kemih, itu nanti langsung ditanganin dengan dokter yang ahli ngurusin masalah usus tadi ataupun kandung kemih tadi. Ada dokter spesialis. Jadi yang besok yang mau bedah saya itu hanya usus, mengangkat ovariumnya aja itu. Kayak gitu, dia bilang gitu. Dulu guys. Nah udah itu cerita masih panjang, nggak cukup sampai satu video, nggak cukup. Nah nanti kalau seandainya kena indung, kenapa kena usus tadi ya, kena usus ataupun kena indung telur, kena kandung kemih, nanti ada dokter spesialis yang langsung ditanganin itu langsung ada. Terus dia bilang bagaimana, saya bilang oke. Saya bilang oke, masalah kedokteran emang saya nggak tahu, saya bilang oke. Saya bilang yang penting ya satu pengennya sehat. Nah segini dulu ya guys ya, ini video dari saya ini karena waktunya tidak ada. Jadi si nenek lagi mau ngasih minum obat, nanti di video selanjutnya pengen aku lanjutin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.